di sini kita masuk ke profil perusahaan, di mana PT Kereta Api Indonesia Persero atau disingkat PT KAI adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa transportasi perkereta-apian di Indonesia. Perusahaan ini menyediakan layanan angkutan penumpang dan barang atau logistik serta pengelolaan berbagai fasilitas perkereta-apian seperti stasiun, rel, depo, dan aset pendukung lainnya. Nah, untuk selanjutnya di sini masuk ke kasus di mana kasus manipulasi laporan keuangan di PT KAI terjadi pada tahun 2005. Dalam laporan keuangan, PT KAI menyatakan perolehan laba sebesar 6,9 miliar. Padahal berdasarkan hasil audit dan pemeriksaan lanjutan, perusahaan sebenarnya mengalami kerugian sebesar 63 miliar. Tujuan utama manipulasi ini adalah menunjukkan kinerja keuangan yang baik di mata pemerintah dan publik, serta mempertahankan citra BUMN yang efisien dan sehat secara finansial. Nah, modus atau bentuk manajemen laba yang dilakukan, untuk yang pertama ini ada kasus klasifikasi akun. PT KAI mencatat utang pajak tambah nilai atau PPN sebesar 95,2 miliar sebagai piutang atau tagihan kepada pelanggan, sehingga kewajiban perusahaan tampak lebih kecil. Yang kedua, di sini pengakuan pendapatan tidak tepat waktu. Beberapa pendapatan dicatat lebih awal agar meningkatkan laba pada periode berjalan. Dan yang ketiga ini penundaan pengakuan beban operasional tertentu tidak diakui pada periode yang semestinya. Selanjutnya di sini ada solusi atau penyelesaian kasus, di mana yang pertama ini ada restatement laporan keuangan. PT KAI diwajibkan menyajikan ulang laporan keuangan tahun 2005 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Koreksi ini mengubah posisi laba menjadi kerugian. Yang kedua ini peningkatan sistem pengendalian internal, di mana pemerintah dan manajemen baru memperkuat fungsi audit internal serta sistem pengawasan keuangan agar pelaporan keuangan lebih transparan dan sesuai dengan realita. Yang ketiga ini penerapan tata kelola perusahaan yang baik, di mana PT KAI memperbaiki mekanisme pelaporan, pembatasan konflik kepentingan, dan penerapan prinsip akuntabilitas agar ke depan tidak terjadi penyimpangan yang serupa. Dan yang terakhir adalah pengawasan eksternal lebih ketat. Auditor independen dan regulator BPK serta Kementerian BUMN meningkatkan pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan milik negara. Selanjutnya, analisis kasus ini menggunakan teori stewardship. Teori stewardship memandang bahwa manajemen atau steward bertindak sebagai pihak yang dipercaya oleh pemilik atau disebut prinsipal atau pemerintah untuk mengelola sumber daya demi kepentingan organisasi. Steward yang dianggap menjadi loyalitas, tanggung jawab, dan motivasi intrinsik untuk mencapai tujuan organisasi, bukan hanya kepentingan pribadi. Kaitannya dengan kasus ini, dalam praktiknya manajemen PT KAI gagal menjalankan peran steward dengan baik karena lebih mementingkan citra perusahaan dibandingkan transparansi informasi keuangan. Jadi, penyajian laba semu menunjukkan bahwa steward tidak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kepercayaan pemilik atau disebut juga pemerintah dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Penyelesaian berdasarkan teori stewardship meningkatkan akuntabilitas dan transparansi manajemen agar laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya, menanamkan nilai integritas dan etika profesional dalam setiap level organisasi, mendorong budaya pengawasan dan evaluasi kinerja berbasis kebenaran data, bukan hanya angka laba. Pemimpin perusahaan harus berperan sebagai pelayan atau steward yang menjaga kepentingan pemilik dan publik melalui pelaporan yang jujur. Nah, jadi dapat disimpulkan dari kasus PT KAI tahun 2005 menjadi contoh nyata manajemen laba pada perusahaan BUMN. Manipulasi dilakukan untuk memperindah kinerja keuangan dengan mencatat utang sebagai piutang dan menunda pengakuan beban melalui penerapan prinsip good corporate governance dan pemahaman mendalam terhadap teori stewardship. Perusahaan dapat memperbaiki tata kelola serta menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang disajikan secara transparan dan akuntabel.